Pengacara ternama Hotman Paris Hutapea terlihat sumringah ketika mendengar kabar Mahkamah Agung resmi membekukan sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Dengan pencabutan surat berita acara sumpah atau BAS advokat, Hotman menegaskan bahwa status keduanya sebagai pengacara sudah selesai secara hukum. Ia menjelaskan bahwa BAS adalah dokumen vital yang menjadi dasar legalitas seorang advokat untuk menjalankan tugasnya di dunia hukum. Tanpa BAS, kata Hotman, seseorang tidak memiliki hak untuk memberikan jasa hukum atau mewakili klien di hadapan pengadilan. Hotman juga menyoroti konsekuensi dari pencabutan BAS ini. Menurutnya, Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo kini tidak hanya kehilangan status mereka sebagai advokat, tetapi juga tidak diperkenankan menangani kasus apapun, baik secara formal maupun informal. Mutlak bagi seorang pengacara agar bisa mengaku sebagai pengacara, agar bisa sah memberikan bantuan hukum harus dimiliki satu kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi, kedua surat bas berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di wilayah mana dia dilantik. Kalau salah satu ini tidak ada, maka dia tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Terutama surat bas. Di surat bas itu kan ada janji sumpah. Saya berjanji akan, ya begitulah, mentaati hukum, menghormati martabat pengacara, berperilaku baik. Kalau surat, karena setiap kita sidang itu akan ditanyakan oleh hakim, mana kartu advokat, mana surat bas berita acara sumpah. Rasman dan siapa? Firdaus sudah dibekukan surat basnya. Sudah dibekukan surat basnya, artinya dia sudah tidak bisa praktek sebagai pengacara. Artinya, sejak diterbitkan surat pembekuan bas tersebut, Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa lagi sebagai pengacara praktek di lembaga kepolisian, kejaksaan, di seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung, dan seluruh instansi manapun. Kalau sampai dia menandatangani surat kuasa atas nama klien, maka surat kuasa itu batal demi hukum, tidak sah, karena di surat kuasa dia mengaku sebagai pengacara. Dan kalau sampai dibuat pembelaan yang mengaku berdasarkan surat kuasa itu, maka pembelaannya pun tidak sah, sehingga klien yang akan rugi. Artinya, selama surat pembekuan bas belum dicabut, maka selama itu mereka tidak bisa lagi berprofesi sebagai pengacara. Dan juga sudah tidak ada dasarnya lagi memakai jubah advokat. Ada undang-undangnya, ada alasannya nggak? Ada dasar hukumnya nggak? Bekukan. Ini bukan es kebo, ini bukan es campur. Ini masalah undang-undang. Kalau salah dalam penerapannya, nanti malu-maluin. Apalagi lembaga sekelas Mahkamah Agung. Gitu loh. Jadi jangan memalukan. Ya, negara kita kebiasaan selalu begini terus. Dalam catatan hukum, dalam catatan undang-undang, jangan diada-ada. Dijadikan alat untuk mendiskreditkan orang lain. Itu kan lucu. Setiap orang yang mau menyenggol-nyenggol kekuasaan, ya, yang menyenggol-nyenggol orang yang berduit, selalu aja dicari kesalahannya, dibelokin kasusnya. Perkara pokoknya nggak dibahas lagi. Jadi sudah, untuk saat ini sudah tamat riwayat mereka sebagai pengacara. Sudah waktunya untuk bertobat, merenung. Kenapa bisa begini? Ya, kenapa bisa begini? Ya, memang dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara yang langsung di meja hakim menuduh hakim itu koruptor. Itu satu, itu dilakukan oleh Seramang. Juga dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara pakai jubah naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang. Jadi perbuatan mereka itu sudah sangat keterlaluan. Saya naik meja, saya kan naik meja nggak sengaja.
Udah berulang-ulang saya bilang. Bisa dilihat dari gestur saya. Makanya saya bilang tadi di sini, ya pengadilan buka semuanya lah dari persidangan tingkat pertama ya sampai persidangan itu di keempat kalinya, sidang keempat kalinya. Buka semuanya. Seperti apa? Hakim teriak-teriak, maki-maki tim pengacaranya Rasman, ya kan? Buka. Rasman bagaimana halusnya, sopannya awalnya. Siapa yang mau mulai duluan? Bukan jaksa memprovokasi ke dalam, masuk dengan teriak-teriakan ribut. Lalu ada dua orang liar yang nggak ada seragam pamdalnya datang main aniaya klien kami tanpa izin. Nah, proses ini harus dibuka secara komprehensif agar tidak sepotong-sepotong diterimanya dan agar kami tidak merasa terintimidasi. Di sisi lain, Hotman Paris dijadwalkan hadir sebagai saksi pada persidangan yang akan digelar hari Senin mendatang. Kehadirannya ini terkait kericuhan yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu yang melibatkan Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Hotman menyatakan bahwa pemanggilan dirinya sebagai saksi adalah langkah yang menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung atau MA dalam menegakkan disiplin dan etika di ruang sidang. Ia juga mengungkapkan bahwa kericuhan yang terjadi kala itu tidak hanya menciptakan kegaduhan, tetapi juga merusak citra persidangan sebagai tempat mencari keadilan. Lantas, seberapa siap Hotman Paris yang nantinya akan diperiksa oleh Mabes Polri terkait kericuhan di sidang kemarin? Jadi, proses laporan polisi sudah mulai pemeriksaan saksi di Mabes, dan kata Kapolri ini atensi khusus, dan saya kemungkinan besar hari Senin akan diperiksa sebagai saksi. Ya, hari Senin saya rencana akan di BAP saksi atas laporan dari pengadilan. Nggak perlu persiapan, orang cuma diceritakan apa kejadian, hanya itu doang. Karena hukumannya di bawah 5 tahun, hanya bisa ditahan sesudah vonis berkekuatan hukum tetap. Kecuali mempersulit jalannya persidangan boleh, mempersulit jalannya penyidikan boleh. Tapi kalau dia patuh, sampai sidang tidak akan ditahan. Sampai putusan sudah final. Mana bisa ditutupnya, mana bisa menerima maaf dengan kata-kata koruptor kau. Itu di sidang loh. Di sidang loh dia ngomong gitu di dalam persidangan. Terus naik ke meja sidang bergaya gitu. Aku kan lihat dia gaya si Firdaus itu di atas. Aku perhatiin ini orang kenapa? Masa dia bilang tiba-tiba kaki saya naik ke meja. Saya jago karate, saya jago taekwondo. Aduh, ini orang kayaknya otaknya ada sesuatu deh yang keselip. Kan mereka mengatakan Firdaus mau jadi ketua Mahkamah Agung, mau dipecat semua hakim, mau dipecat semua jaksa. Itu kan kata dia. Entah omongannya, aduh nggak tahu deh. Dia pakai otak atau pakai ketiak sih lagi ngomong, pusing gua liatnya. Jadi sekarang ini ada 3 malapetaka yang dihadapi oleh Rasman dan juga si Firdaus yang katanya jago taekwondo, jago pencaksilat, jago tortor, jago dansa, jago boxer. Sekarang ada 3 malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat bas. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman tidak memakai otak. Ya, tidak memakai otak. Jadi dari segi dunia pengacara, hari ini saya mengatakan kepada Rasman dan Firdaus, goodbye.